الحمد لله الذي جعل الإسلام عقيدة وشريعة وجعل القرآن نظاما وجعل السنة طريقتنا لتنفيذ الإسلام الكافة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالتقوى ونهانا عن المعصية ونهانا عبادة إلا إياه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله داعيا إلى الإيمان والإسلام وداعيا إلى تطبيق الإسلام في كل الأمة والحكومة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya, sehingga siang hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka menjalankan atau menunaikan salah satu perintah Allah kepada kita muslim laki-laki, yaitu melaksanakan kewajiban salat Jumat. Salawat dan salam hendaknya senantiasa kita sampaikan, kita wiridkan kepada baginda Nabi kita besar, Nabi yang mulia, Nabi yang telah memberikan tauladan, panutan dan contoh kepada kita umat Islam secara keseluruhan, yaitu dalam beriman kepada Allah dan di dalam mengamalkan Islam. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Adapun judul khutbah kita di siang ini yaitu kewajiban kaum muslimin untuk bersatu. Sebelumnya saya berwasiat, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, imtisalu awamirihi, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, wajtinabu nawahi. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kaum muslimin wajib bersatu dalam Islam. Allah telah memberikan perintahnya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu artinya tamassaku, berpegang teguhlah kalian, bihablillah aidinillah, artinya dengan tali agama Allah. Tamassaku ini atau wa'tasimu artinya tamassaku, yaitu berpegang teguhlah kamu semua
merupakan perintah Allah kepada seluruh kaum muslimin yang tidak terkecuali, laki-laki ataupun perempuan, diperintahkan oleh Allah karena perintahnya dalam bentuk perintah jamak. Wa'tasimu, itu adalah diperintahkan kepada keseluruhan, yaitu ayat sebelumnya memerintahkan kepada amanu, yaitu kepada orang-orang beriman. Yang beriman hari ini tentu kita adalah umat Islam. Jadi perintahnya berarti perintah kepada orang-orang yang beriman, artinya perintah kepada seluruh kaum muslimin untuk berpegang teguh pada tali agama Allah, artinya berpegang teguh kepada Islam. Jami'an, yaitu secara keseluruhan. Ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita umat Islam dilarang keras oleh Allah untuk keluar dari agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu bercerai-berai. Keterangannya dalam tafsir ba'dal Islam, yaitu bercerai-berai setelah adanya Islam. Ayat ini menggambarkan kepada suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, di mana ketika Islam belum datang dan sebelum mereka masuk Islam, suku Aus dan Khazraj ini adalah suka bermusuh-musuhan, tidak bersatu walaupun dalam negeri yang sama, yaitu Madinah. Setelah mereka masuk Islam dengan adanya dakwah ke sana yang diutus oleh Rasulullah oleh sahabat, maka masuklah Islam penduduk Madinah, terutama suku Aus dan Khazraj ini, dan disebabkan karena mereka masuk Islam sehingga Allah satukan mereka yang dahulu di zaman jahiliyah mereka adalah bermusuhan. Ini menggambarkan kepada kita umat Islam. Umat Islam sebenarnya diperintah oleh Allah, pertama, berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu Islam, dan tidak boleh meninggalkannya. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersatu dalam Islam dan tidak boleh meninggalkan Islam. Dalam ayat 105 surah Ali Imran ini Allah juga memberikan penegasan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang bercerai-berai. Ulama menjelaskan maksud mereka seperti orang-orang yang telah bercerai-berai ini humul yahudu wan nasara. Mereka adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ayat sebelumnya Allah merintahkan wa'tasimu bihablillah. Diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah, artinya berpegang teguh kepada Islam. Ayat 105 ini menjelaskan, yaitu janganlah kamu wahai umat Islam menjadi seperti orang yang bercerai-berai, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, andinihim, yaitu mereka bercerai-berai dari agamanya. Artinya Yahudi dan Nasrani ketika Taurat dan Injil, mereka melepaskan Taurat dan Injil
mereka melepaskan agama wahyu. Wakhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat, dan mereka berselisih. Ulama menjelaskan fihi, berselisih di dalam agama Taurat dan Injil, berselisih dari petunjuk Allah di dalam Taurat dan Injil. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Seharusnya setelah Taurat dan Injil datang tidak ada perselisihan, yaitu mereka diperintah oleh Allah untuk kuat-kuat memegang teguh daripada kitab Taurat maupun Injil tersebut. Tetapi dalam faktanya justru dengan kedatangan Taurat dan Injil mereka berselisih. Mereka tidak mau diatur oleh Taurat dan Injil. Bahkan hukum Allah di dalam Taurat dan Injil mereka ganti dengan hukum yang mereka telurkan sendiri oleh rekayasa pemikiran-pemikiran mereka. Maka Allah tutup ayat ini dengan kalimat wa ulaika lahum azabun azim, dan mereka nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Kenapa? Pertama, mereka tidak mau berpegang teguh kepada Taurat dan Injil. Padahal perintahnya tadi wa'tasimu bihablillahi jami'a. Yang kedua, mereka berselisih setelah kedatangan Taurat dan Injil sebagai keterangan yang jelas, sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Tetapi mereka justru dengan kedatangan Taurat dan Injil, justru mereka berselisih, tidak akor, tidak paham, dan justru mereka mengganti ketentuan-ketentuan Allah dalam Taurat dan Injil dengan pemikiran yang mereka telurkan sendiri. Maka Allah tutup ayat ini 105 ini dengan kalimat wa ulaika lahum azabun azim. Mereka nanti di akhirat mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Ini memberikan pengajaran kepada kita umat Islam. Pertama, kita diperintahkan oleh Allah juga untuk memegang teguh Al-Quran, memegang teguh agama ini. Wala tafarraqu, kata Allah, dan janganlah kalian itu bercerai-berai an dinil Islam, dari agama Islam. Yang kedua, kita tidak boleh berselisih, artinya apa yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Islam, di dalam hukum-hukum Allah, di dalam Al-Quran, maka tidak boleh kita berselisih. Cukuplah kita orang beriman mengatakan wa iza quri'al Quran, apabila Quran itu diturunkan, qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya. Hari ini faktanya kita tak ubahnya seperti Yahudi dan Nasrani yang juga meninggalkan Islam atau meninggalkan Al-Quran. Padahal Allah tadi menegaskan, Ali Imran 105, janganlah kamu, kata Allah, semuanya seperti orang-orang yang bercerai-berai an dinihim, dari agama mereka, yaitu mereka kelompok Yahudi dan Nasrani tadi. Hari ini sedang terjadi pada diri kaum muslimin, di mana kita juga sedang tidak berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran hari ini ditinggalkan hukum-hukumnya. Seperti Yahudi Nasrani dahulu juga meninggalkan hukum-hukum Taurat. Mereka ganti dengan hukum yang mereka telurkan sendiri. Al-Quran hari ini juga tidak
dijalankan daripada perintah-perintah Allah yang berkenaan dengan kekuasaan, di mana kekuasaan itu adalah sebagai munafis pelaksana daripada hukum-hukum Allah. Kalau Allah memerintahkan jihad merupakan kewajiban. Kalau Allah memerintahkan hukum Allah, qisas seperti misalnya kutiba alaikumul qisasu fil qatla, kutiba bermakna furido, diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas. Dan juga misalnya perintah Allah bagi yang berzina laki-laki dan perempuan hendaklah dicambuk dengan 100 kali cambukan. Atau pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah dipotong kedua tangannya apabila mencurinya melebihi 1/4 dinar. Itu menunjukkan ada penguasa yang melaksanakan perintah Allah tersebut. Kalau perintahnya wajib, maka berarti pelaksana yang melaksanakan atau membentuk kekuasaan yang melaksanakan perintah Allah juga hukumnya wajib. Dan ini tidak bisa lagi ditolerir atau tidak bisa lagi kita menyanggah apa-apa yang telah Allah tetapkan. Tinggal kita, apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, tentu berdosa besar. Maka kalau kita siap menerima azab dalam Ali Imran 105 ini, wa ulaika lahum azabun azim, maka silakan tidak usah berpegang teguh kepada tali agama Allah. Tetapi kalau kita takut azab nanti di akhirat, yuk kita kembali kaum muslimin Indonesia dan seluruh dunia, yaitu kembali kepada Islam sebagai aturan yang mengatur kehidupan ini. Dan hendaknya kaum muslimin kembali bersatu dalam naungan yang menyatukan mereka, yang bisa menyatukan mereka, yaitu Islam, sistem Islam yang diwasiatkan oleh Rasulullah, di mana kata Nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, wa innahu la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah saya, wa satakunu khulafa'u fataksur, namun nanti akan ada pengganti saya sebagai pemimpin yang menjaga agama dan menerapkan Islam serta menjaga umat kaum muslimin, yaitu akan ada yang namanya khalifah yang jumlahnya jumlahnya banyak, yang datang silih berganti. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, maka dari itu hendaknya kita harus menyadari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan itu bersifat wajib, tak ada pilihan bagi kita kecuali menjalankannya atau melaksanakan atau menurutinya. Namun apabila hal itu belum bisa dilaksanakan, tugas kita adalah mendakwakannya, menyampaikannya, menyerukannya sampai hal itu diwujudkan, sehingga kewajiban itu akan terlepas dari kewajiban seluruh kaum muslimin. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah isi khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit menambah wawasan tentang sakofah Islamiyah, pengetahuan kita mengenai Islam. Maka menuntut ilmu agama ini merupakan kewajiban yang kita tidak boleh membatasi diri untuk mempelajari Islam sekalipun usia kita sudah tidak lagi muda. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amarna bitaqwa wa nahana 'anil ma'siyah wa nahana ibadatan illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa nabiyyuna wa rasuluna wa qudwatuna fi tanfizil Islam. Yajibu alaina an natbi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil karim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum wa la'allana minal muttaqin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati min sahabatihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radallahu anhum warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwihim ahlikil yahudiyya ihlakan syadida wa muhina biquwwatika wa biaidika wa biaidil mujahidin fi sabilillah wa biiqamatil khilafah ajila ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.